Ada 3 pesan firman Tuhan yang dapat kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama adalah, Tuhan rindu hati kita yang merasa cukup karena percaya kepadanya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi dan doa pemulihan hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera Allah. Di tengah berbagai aktivitas dan pergumulan hidup hari ini, mari kita sejenak meluangkan waktu untuk membuka hati kita bagi firman Allah yang terambil di dalam surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang bekerja keras dari pagi sampai malam bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi karena ada rasa takut kekurangan, takut tertinggal, dan takut masa depan yang tidak aman. Tanpa disadari hati mulai menjadi gelisah meskipun kebutuhan sebenarnya sudah tercukupi. Keadaan seperti ini sangat dekat dengan hidup kita, saudaraku. Dan disinilah firman Tuhan hari ini berbicara dengan jelas dan penuh kasih kepada kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kegelisahan dan ketidakpuasan seringkali bukan karena jumlah yang kita miliki, melainkan soal kepada siapa hati kita bersandar, saudaraku. Dan dari sinilah kita akan mengetahui siapa penguasa hati kita. Ada 3 pesan firman Tuhan yang dapat kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama adalah, Tuhan rindu hati kita yang merasa cukup karena percaya kepadanya. Tuhan tidak menghendaki supaya kita hidup berkekurangan. Tuhan rindu supaya kita menikmati berkat-Nya dengan bijaksana dan tidak dikuasai oleh ketidakpuasan hidup. Ketika firman Tuhan berkata, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu," firman Tuhan sedang mengajar kita untuk melihat pemeliharaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa cukup dan rasa aman itu lahir bukan dari banyaknya harta kita, tetapi dari kepercayaan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Saat hati kita belajar percaya kepada Tuhan, kita tidak hidup lagi dalam tekanan, membandingkan diri dengan orang lain. Kita bisa bekerja dengan tekun, saudaraku. Kita tetap tenang dan penuh dengan damai sejahtera Allah. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang setia itu mencukupi kebutuhan kita. Oleh karena itu pesan firman Tuhan yang kedua adalah, ketergantungan kita kepada uang perlahan akan menjauhkan kita dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan lembut mengingatkan kita agar kita tidak menjadi hamba uang. Uang bukanlah dosa, saudaraku, tetapi ketika uang menjadi sandaran utama hidup kita, hati kita mulai kehilangan kepekaan rohani. Hati kita sedang menduakan Tuhan, dan tanpa disadari keputusan hidup kita lebih banyak digerakkan oleh rasa takut kekurangan daripada iman yang percaya penuh akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Hari ini mari kita menjaga hati kita tetap murni, saudaraku. Tetaplah menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dan rasa aman kita yang sejati. Maka pesan firman Tuhan yang ketiga adalah, hati yang percaya akan penyertaan Tuhan akan membawa ketenangan hidup yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberi janji yang sangat kuat hari ini. Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Janji ini harus kita responi dengan menghidupi firman Tuhan dengan belajar bersyukur, dengan penuh kesetiaan mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan atas hidup kita, dan tetap setia mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan serta tanggung jawab kita hari ini. Ketika kita melangkah dengan iman dan hati kita selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka hati kita akan menjadi lebih tenang, keputusan kita lebih jernih, saudaraku,
Dan hidup yang kita jalani akan dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa sumber rasa aman kita bukanlah harta kita, melainkan kehadiran Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Mari kita memeriksa kembali hati kita, saudaraku. Belajarlah merasa cukup dan mempercayakan masa depan hidup kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Mari kita ambil keputusan iman hari ini di hadapan Tuhan, saudaraku. Hiduplah bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, bukan karena apa yang kita miliki, melainkan karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami untuk tidak dikuasai oleh cinta akan uang. Hari ini kami mau belajar untuk merasa cukup dalam penyertaan-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali hati kami mudah gelisah, khawatir akan masa depan. Ampunilah kami Tuhan, jika tanpa sadar kami telah lebih mengandalkan kemampuan kami. Kami mengandalkan yang kami miliki daripada mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pulihkan kami Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Bentuklah hati kami agar taat, lembut dan penuh dengan iman menerima firman-Mu hari ini. Ajari kami hidup selalu bersyukur kepadamu, setia dengan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, dan kami terus memiliki hidup dalam ketenangan bersama dengan Engkau dalam setiap keadaan. Tuhan, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang bergumul dalam pekerjaan, keluarga, keuangan. Kami berdoa biarlah Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan memulihkan secara sempurna dan memberikan pengharapan yang baru. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati setiap kami. Dan Roh-Mu yang kudus selalu menolong kami untuk hidup dalam ketaatan setiap hari. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin hidup kami, langkah kami, hati kami, pikiran kami, agar dalam segala hal hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya saudara selalu dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat beraktivitas, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.